Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang ketentuan zakat pada mata pelajaran fikih kelas 8. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta benda yang dizakatkan, syarat-syarat menunaikan zakat, tata cara menunaikan zakat, hikmah zakat, serta orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis dasar hukum menunaikan zakat dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat menunaikan zakat dengan baik dan benar. Keempat, peserta didik dapat menganalisis tata cara menunaikan zakat dengan baik dan benar. Kelima, peserta didik dapat menganalisis hikmah zakat dengan baik dan benar. Keenam, peserta didik dapat mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat dengan baik dan benar. Lanjut, pengertian zakat. Apa itu zakat? Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar zakat. Zakat adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela. Namun ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikannya langsung ke badan amal. Dasar hukum zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, kemudian ada dalil sunnah. Ini yang dari Al-Quran, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 9. Kemudian dalil sunnahnya dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hanzalah bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedua, menegakkan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, menjalankan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Kemudian ada juga dasarnya, yaitu dari ijma. Sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat, sehingga terjadi peristiwa perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi imam. Ini disepakatin oleh para ulama. Lanjut lagi, harta benda yang dizakatkan. Apa saja harta yang dizakatkan? Yaitu emas dan perak,
adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek, deposito, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Kemudian binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam. Selanjutnya, hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Kemudian, harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat, perhiasan, pakaian. Perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar. Kemudian kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batu bara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara dan ambar. Lanjut lagi, rikas. Rikas adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikas atau harta terpendam adalah harta karun. Harta rikas yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya, maka baru bisa dizakatkan. Lanjut lagi, syarat-syarat menunaikan zakat. Anak-anak sekalian, secara umum, syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. Islam, merdeka, kepemilikan, nisab, dan haul. Yuk kita lihat penjelasannya. Pertama, Islam. Apa sih Islam itu? Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah kewajiban sedekah atau zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah atas orang-orang Islam. Seorang muzaki dinyatakan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' di kalangan kaum muslimin karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Jadi harus Islam ya. Dan merdeka. Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, mu'alaq dan muqattab. Alasannya adalah kepemilikan muqattab lemah dan yang lain mudabbar dan mu'alaq tidak mempunyai kepemilikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, tiada zakat di dalam harta hamba saya sampai ia bebas. Lanjut lagi, kepemilikan. Maksudnya, harta itu dimiliki secara penuh, berada di dalam kekuasaannya dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan. Nisab. Apa itu nisab? Maksudnya, jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok, rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati. Haul. Berdasarkan hadis, harta yang belum mencapai haul 1 tahun tidak perlu wajib dizakati. Hadis ini meskipun dhaif namun diperkuat beberapa atsar yang sahih yaitu dari para khalifah yang 4 dan sahabat yang lain. Oleh karena itu harta yang belum genap sampai pada haul meskipun sebentar tidak perlu dizakati. Lanjut lagi ya. Tata cara menunaikan zakat. Ketika hendak mengeluarkan zakat, seorang muzaki harus memperhatikan hal berikut. Pertama,
menyisihkan harta untuk dizakatkan. Kedua, diniatkan zakat atau berniat harta yang ia keluarkan atas nama zakat. Ketiga, menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya mustahikin baik secara langsung maupun melalui amil zakat. Lanjut lagi, hikmah zakat. Apa saja hikmahnya ini? Hikmah zakat diantaranya menyempurnakan iman, membersihkan harta, menghapus dosa, mempererat persaudaraan, melatih kerendahan diri, meningkatkan rezeki, dan terhindar dari siksa neraka. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja dia? Mari anak-anak simak. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'alaf. Kelima, rikab. Keenam, ghorimin. Ketujuh, fisabilillah. Kedelapan, ibnu sabil. Yuk kita simak penjelasannya. Fakir. Apa itu fakir? Pertama, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir, yaitu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian dan sudah sepatutnya mendapat bantuan. Yang kedua, miskin. Selain fakir, golongan miskin juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Berikutnya amil. Apa itu amil? Orang yang berhak menerima zakat adalah amil, yaitu mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah para mu'alaf. Mu'alaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian rikob. Selain itu, golongan atau orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah rikab atau yang biasa disebut hamba sahaya. Rikob merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memperdekakan dirinya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Kemudian ghorimin. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah ghorimin, yakni mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Fisabilillah. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fisabilillah. Maksud fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Contoh pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Ibnu sabil. Yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah ibnu sabil, yakni mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Demikian penjelasan materi tentang ketentuan-ketentuan zakat mata pelajaran fikih pada kelas 8. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah dijelaskan dalam video ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.